mungkin ada SK kenaikan pangkat, ya kenaikan pangkat. Nah, tentunya sebelum adanya update terbaru ini, Bapak Ibu hanya merekam SK perubahan kenaikan pangkat tersebut ya. Nah, setelah itu disimpan. Nah, tapi nanti ke depannya pada saat Bapak Ibu mau menyimpan SK kenaikan pangkat tersebut akan muncul validasi bahwa nomor NIK dan nomor KK pegawai tersebut dan anggota keluarganya itu belum dilakukan perekaman seperti itu. Jadi mohon mulai dari sekarang dilengkapi seluruh nomor NIK dan nomor kartu keluarga, baik itu pegawai yang bersangkutan maupun dari dan anggota keluarga masing-masing. Tapi saya rasa kalau nomor kartu keluarga satu pegawai itu tentunya satu nomor kartu keluarga ya. Beda halnya jika mungkin anaknya sudah memiliki nomor kakak sendiri. Tapi kalau masih dalam satu kakak yang sama, tentunya nomor kartu keluarganya masih dengan nomor yang sama. Oke, sebelum kita lanjut ke simulasi, Bapak Ibu sudah update ya aplikasi gaji ya versi 31.0. Tadi barusan saya share lagi update-nya di grup LO, mohon untuk segera di-download dan di-install ya, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah simulasi ini, saya akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab ya. Jadi tidak hanya terbatas masalah update gaji ini. Kemarin itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar gaji, seputar aplikasi gaji yang banyak penolakan. Biasanya yang banyak penolakan itu kalau ada kenaikan atau perubahan jabatan. Biasanya yang kenaikan pangkat, yang di dalamnya juga ada kenaikan jabatan. Nah, itu biasanya pakai mekanisme bertingkat. Nah, itu banyak banget kemarin nih yang penolakan-penolakan. Kemarin itu kalau nggak salah dari pengadilan juga ada beberapa penolakan. Nanti silakan nanti ditanyakan di sini kalau memang ada yang mau ditanyakan terkait dengan aplikasi gaji. Jadi tidak hanya sebatas di update versi 31.0 ini. Baik, saya akan coba untuk simulasikan terkait dengan SKPP yang sudah harus melalui aplikasi JPP. Ini kebetulan sebagai contoh simulasi saya menggunakan aplikasi JPP dari Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa ya. Ini hanya sekedar simulasi, Ibu. Nah, yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah melakukan perekaman setting pejabat. Ya, di menu setting ini ada setting pejabat. Nah, tentunya yang sebelum adanya update 31 ini, titik kosong, Bapak Ibu biasanya hanya merekam bendara pengeluaran, hanya merekam PPSPM, kemudian merekam PPK atau PPABP. Nah, untuk versi 31 ini, Bapak Ibu juga harus merekam jabatan KPA-nya. Nah, tapi kalau bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah melakukan perekaman jabatan KPA, tidak perlu lagi melakukan perekaman hal yang sama. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan setting pejabat atas jabatan KPA, wajib untuk melakukan perekaman di menu setting pejabat. Silakan direkam. Oke, kemudian dimasukkan NIK-nya, NIK-nya. Saya coba dulu ya, Bapak Ibu.
Kemudian untuk kedudukannya dipastikan nomor 6, ya, menandakan bahwa yang bersangkutan yang kita rekam adalah kedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Ya, kedudukan nomor 6. Oke, kemudian kita oke. Nah, sudah tersimpan ya di sini. Oke, dengan jabatan kuasa pengguna anggaran. Oke, kita keluar. Nah, berikutnya masih di menu setting, kita akan mencoba melakukan penyetingan password. Kita akan buat user dan password KPA. Nah, jadi selama ini Bapak Ibu hanya menggunakan 2 user. Pertama itu user operatornya, yang biasa yang super-super, atau kalau yang di Polres mungkin Polri atau apapun itu bebas. Nah, user kedua itu adalah user PPSPN. Nah, dengan adanya update JPP versi 31 ini, Bapak Ibu perlu juga melakukan perekaman user dan password untuk level atau kedudukan KPA. Ya, kita lakukan setting password, kita rekam, ya user ID-nya bebas, bisa KPA, kemudian namanya siapa, nama KPA-nya, kemudian passwordnya kita samakan aja ya KPA biar gampang. Kemudian untuk haknya kita pilih nomor 4 ya karena sebagai KPA. Oke, satkernya kebetulan saya menggunakan satker dari Kemenak Sumbawa yang 004. Nah, kemudian untuk anak satkernya dipastikan sama dengan anak satker yang Bapak Ibu kelola. Biasanya ini yang ada banyak anak satkernya, kalau di lingkup Sumbawa besar ini, Kemenak dan Polri biasanya ya. Nanti disesuaikan, tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Oke. Oke, jika sudah selesai melakukan setting password, kita keluar. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, yang perlu tadi saya sampaikan bahwa perubahan mendasar adalah validasi NIK dan validasi nomor kartu keluarga. Nah, saya coba masuk ke salah satu data pegawai. Ya. Satu data pegawai. Nah, kebetulan yang saya ambil contoh di sini pegawainya hanya 2. Ya. Saya coba klik atas nama Pak Mikael. Kemudian saya masuk ke ubah. Nah, untuk versi yang sekarang Bapak Ibu dipastikan NIK dan nomor kartu keluarga itu sudah wajib diisi. Ya. Sudah wajib diisi. Kenapa wajib diisi? Jadi gini Bapak Ibu. Pada saat nanti contoh Pak Mikael ini mungkin bulan depan atau beberapa bulan kemudian mendapatkan SK kenaikan pangkat, mendapatkan SK KJB atau SK apapun itu. SK tersebut tidak bisa direkam di aplikasi JPP jika NIK-nya dan nomor kartu keluarganya itu belum direkam. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi wajib merekam NIK-nya, nomor induk kependudukannya, dan nomor kartu keluarganya. Nah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu, yang harus direkam adalah NIK dan nomor KK seluruh anggota keluarga. Ya. Nah, contoh Pak Mikael ini punya istri dan 3 orang anak. Jadi masing-masing ini harus direkam NIK-nya dan nomor kakaknya. Jadi tinggal kita pilih satu persatu. Ya. Kita mulai dari istrinya, ya, kita ubah, ya, kita ubah. Nah, nanti diisikan NIK-nya dan nomor kartu
keluarganya. Kalau nomor kartu keluarga saya rasa baik itu si pegawai, istri atau suami, kemudian anak-anaknya pasti nomor kartu keluarganya sama ya, kecuali kalau sudah beda kartu keluarga gitu. Tapi mohon dipastikan bahwa seluruh anggota keluarga juga sudah diisikan NIK sama nomor kartu keluarga. Oke, ya sampai dengan semuanya, baik itu istri, suami, sampai dengan keseluruhan anaknya, dipastikan bahwa NIK dan nomor kartu keluarga sudah direkam. Seperti itu. Sepertinya NIK, nomor kakak sudah terisi. Tadi sebelum mulai kegiatan, saya sudah sempat mengisikan NIK dan nomor kakak untuk pegawai yang saya simulasikan hari ini. Oke, dipastikan semua ya, semua anggota keluarga terisi NIK dan nomor kakak. Nah, contoh yang nama di atas nama Ibu Maria, ya. Nah, ini belum NIK-nya belum terisi, nomor kartu keluarganya belum terisi, kemudian keluarganya juga kita lihat, nah belum terisi, kemudian nomor kakaknya belum terisi, ya. Nah, kita coba merekam SK atas Ibu Maria ini, ya. Kita coba rekam SK bebas ya. Mungkin saya coba rekam SK kenaikan pangkat ya. Semula 3B menjadi 3C, Oke, TMP-nya 0109. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini, Bapak Ibu. Ya, silakan lengkapi isian NIK dan nomor KK. Nah, dari yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa jika pegawai tersebut ada SK, entah itu SK KGB, SK kenaikan pangkat, atau SK pindah pun nanti, SK pensiun, nah itu tidak bisa Bapak Ibu rekam jika belum direkam NIK dan nomor KK-nya. Nah, termasuk untuk keseluruhan anggota keluarganya. Ya, jadi kita batalkan. Nah, coba kita rekam yang tadi, yang atas nama Pak Mikael, yang saya sudah rekam semua NIK dan nomor kartu keluarganya. Nah, saya rekam perubahan. Saya coba rekam SK KGB-nya. 3C 20 tahun. TMT tanggal 1 bulan 9, kemudian saya klik OK. Nah, dia langsung tersimpan, Bapak Ibu. Nah, karena memang tadi kita sudah lengkapi NIK dan nomor KK atas nama Pak Mikael ini. Nah, beda tadi dengan yang pegawai satunya. Tidak bisa tersimpan karena memang belum dilengkapi. Nah, seperti itu ya perbedaannya, Bapak Ibu. Nah, jadi mohon mulai dari sekarang dilengkapi keseluruhan pegawai
NIK dan nomor kartu keluarga. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, ke depannya, jadi ke depannya nanti aplikasi GTP ini nanti akan langsung terkonek ke web gaji. Ya seperti mirip dengan aplikasi PPNPM. Nah, makanya butuh data NIK dan data nomor kartu keluarga. Mungkin Bapak Ibu ingat, di data PPNPM harus melengkapi NIK dan nomor kartu keluarga kan? Nah, nanti sama. Jadi sama. Arahnya nanti akan ke seperti itu. Jadi akan akan membutuhkan data-data NIK dan nomor kartu keluarga untuk nantinya masuk ke web gaji. Tapi itu belum Bapak Ibu, ini masih persiapan. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi perubahan mendasar yang pertama. Jadi perekaman NIK dan nomor kartu keluarga. Nah, perubahan yang mendasar yang kedua adalah menu SKPP. Nah, sekarang sudah ada menu SKPP di sini. Tapi sebelum adanya SKPP, tentunya Bapak Ibu harus terlebih dahulu merekam SK pindah kalau memang dia pindah atau mutasi, atau SK pensiun dan memang pegawai tersebut akan pensiun. Ya. Jadi kan SKPP kan ada beberapa ya, ada SKPP pindah, ada SKPP pensiun atau meninggal seperti itu. Nah, pada simulasi kali ini saya akan mempraktekkan. Jadi Pak Mikael ini pindah, ya. Pak Mikael ini pindah. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu lakukan tentunya harus merekam SK pindahnya. Nah, SK pindahnya itu dilakukan perekamannya di menu perubahan. Oke, direkam. Nah, jenis SK-nya 23 ya kalau pindah. Perubahan kedudukan pindah. Kalau pensiun, pegawai bersangkutan pensiun, maka jenis SK-nya adalah perubahan kedudukan pensiun. Seperti itu. Nah, karena kita mencoba untuk merekam statusnya pindah, ya, SKPP pindah, kita pilih nomor SK 23, itu perubahan kedudukan pindah. Oke, tanggal SK-nya nomornya saya pindah sebagai contoh pindahnya ke Kemenak Sumbawa Barat ya. SK dari Kepala Kanwil Kemenak NTB. Oke, statusnya PNS. Nah, kedudukannya, untuk kedudukannya dipastikan karena dia adalah SK pindah, SKPP pindah, maka kedudukannya harusnya adalah pindah. Nah, jika yang bersangkutan nantinya SKPP pensiun, berarti nanti pilihnya yang 03. Kalau PIK meninggal 04, kalau SKPP pindah, ya pilihnya kedudukannya 05. Oke. PMT-nya 01, 09 ya. Oke. Nah, kita sudah merekam SK pindahnya. Nah, baru setelah itu, setelah merekam SK pindah, barulah Bapak Ibu bisa masuk. Nah, otomatis kan Pak Mikael ini hilang nih dari daftar pegawai kan. Hilang karena statusnya sudah pindah. Oke, nanti munculnya di sini Bapak Ibu, di data pegawai, kemudian daftar pegawai nonaktif. Kita pilih pindah. Ya, karena statusnya tadi pindah, nah akan muncul di sini pastinya. Kalau statusnya kedudukannya pensiun muncul di sini, kedudukannya meninggal munculnya di sini. Oke, karena dia pindah muncul di pilihan pindah.
Oke, langkah selanjutnya kita rekam SKPP. SKPP, di menu SKPP kemudian ada RUH SKPP. Oke, kita rekam. Oke, kode pos tempat satker Bapak Ibu sekalian. Jenis SKPP pindah ya, kita contohkan tadi pindah. Ini KPA, tinggal di enter saja Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal cari yang mana KPA-nya tadi. Saya kan tadi rekam atas nama Taufik ya, KPA-nya. Kemudian nomor SKPP, silakan diisikan bebas sesuai dengan nomor persuratan yang ada di kantor Bapak Ibu sekalian. Oke, tanggalnya tanggal hari ini, tanggal 24 Agustus. Kemudian kita simpan, ya. Simpan. Nah, kemudian kita klik ya, kita klik baris ini, terserah mau di mana kita klik. Nah, kemudian kita tambahkan pegawai mana yang pindah tersebut di SKPP ini. Kita klik pegawai. Oke, kita pilih pegawai, ya. Pilih pegawai. Nah, tentunya yang muncul adalah tadi yang statusnya sudah pindah, ya. Yang statusnya sudah direkam SK pindah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu langsung ke menu SKPP tanpa merekam SK pindahnya, pegawai tersebut tidak akan muncul di sini. Nah, jadi alurnya tadi rekam dulu SK pindahnya, SK kedudukan pindahnya, atau SK kedudukan pensiunnya, ataupun nanti kalau SKA pensiun, meninggal, atau pindah, direkam dulu, baru nanti nama pegawai tersebut bisa muncul di sini. Jadi kita pilih di kotak kecil ini, oke, kemudian isikan tabel-tabel atau kolom yang kosong. Jadi persekot. Nah, mohon diingat Bapak Ibu, isian persekot, tukin, dan uang makan cukup diisi dengan bulan, ya, bulan plus tahun, ya. Oke. Nah, kalau yang bersangkutan tidak mengambil persekot, ya, tidak mengambil persekot, ya ini dikosongkan aja. Ya. Tapi kalau yang bersangkutan mengambil persekot, sekot gaji, ya ini perlu diisi. Ya. Nah, contoh saya ambil yang bersangkutan mengambil persekot ya, jadi saya isikan mungkin di bulan 8. Jadi bulan plus tahun, jadi 08/2022. Nah, tukin. Nah, tukin kapan terakhir dibayarkan? Tukin bulan berapa? Tukin 08/2022. Uang makan. Nah, uang makan terakhir dia dibayarkan di bulan berapa? Nah, contoh ini karena kita sekarang di Agustus, berarti yang uang makan yang dibayarkan baru uang makan bulan Juli. Ya, jadi kita masukkan 07/2022. Nah, kode satker tujuannya. Nah, ini walaupun tidak wajib diisi, tapi mohon untuk diisi biar SKPP-nya makin lengkap. Tadi saya pindahkan di simulasi ini, Pak Mikael ini pindah ke Kemenak Sumbawa Barat. Nah, tadi kalau Bapak Ibu tidak hafal kode satker tujuannya, nggak masalah dikosongkan. Tapi kalau Bapak Ibu hafal, atau Bapak Ibu tahu kode satker tujuan, silahkan diisi. Kemenak Sumbawa Barat berapa ya, Pak Subang? 664 077. 064 077. Oke. Nah, kalau kodenya Bapak Ibu tidak hafal, itu tidak apa-apa, tidak diisi. Yang penting nanti isinya di sini. Satker barunya kemana? Kemudian jabatan barunya. Nah, kan biasanya kan kalau di SKPP kan dipindahkan sebagai apa di satker baru. Nah, gitu.
Oke, jika sudah, klik pilih ya. Jika semua kelengkapannya terisi, langsung klik pilih. Oke, jadi sudah muncul ya di sini. Jadi SKPP ini terdiri dari terdiri dari satu pegawai. Atas nama Mikael. Nah, contoh nanti jika terdapat lebih dari satu orang yang pindah, ya, terdapat lebih dari satu orang yang pindah, nah ini bisa ditambahkan nanti, pilih pegawai lagi. Tapi ingat ya, harus dalam jenis SKPP yang sama. Contoh jenis SKPP-nya ini kan pindah. Jadi orang-orang yang ada di sini adalah pegawai-pegawai yang statusnya SKPP pindah. Ah, nanti bagaimana kalau ternyata contoh kasus, Mas, saya bersama nih, ada yang SKPP pindah, ada yang SKPP pensiun. Nah, nanti SKPP-nya berarti ada dua. Satu SKPP pindah, satunya nanti SKPP pensiun, begitu. Nah, karena ini adalah SKPP, jadi headernya ini adalah SKPP pindah, yang ada di sini bisa ditambahkan adalah pegawai-pegawai yang sudah direkam SK kedudukan pindah. Nah, kalau nanti ternyata ada lagi secara bersamaan SKPP pensiun, nah, rekam dulu jenis SKPP-nya, yang pilih yang pensiun. Tapi tentunya harus didahului dengan perekaman SK pensiunnya, seperti itu. Ini sudah selesai, cukup satu orang saja ya Bapak Ibu ya, saya simulasikan. Kemudian tutup. Ya. Nah, ini sudah ada statusnya. Jumlah pegawai 1, karena memang tadi cuma ada 1 ya. Nah, kemudian statusnya ini belum disetujui oleh KPA. Nah, tapi untuk memastikan, Bapak Ibu silakan bisa dicetak dulu. Bisa dicetak ya. Di menu bawah ini ada cetak. Nah, silakan dicek dulu. Dicek dulu betul-betul kolom penghasilannya, kemudian kolom potongannya, kemudian kolom identitasnya, kolom SK atau surat keputusannya apakah sudah betul ya. Oke. Nah, nanti di sini di bawahnya masih konsep. Kenapa konsep? Karena tadi ini SKPP-nya baru dibuat oleh operator dan statusnya masih belum disetujui oleh KPA. Jadi masih konsep. Ya. Oke, nah ini tadi pembayaran lainnya, ya. Pembayaran terakhir. Jadi pembayaran gaji ke-13 terakhir, kemudian pembayaran THR terakhir ini otomatis. Ya. Nah, jadi kecuali tadi tunjangan kinerja dan di uang muka gaji atau perspot itu kan tadi kan kita rekam tuh 08/2022. Tapi kalau untuk gaji ke-13 terakhir dan pembayaran THR terakhir ini sudah otomatis. Jadi aplikasi GPP sudah otomatis membaca dari histori pengajuan gaji ke-13 dan pembayaran THR dari aplikasi GPP. Oke, kita tutup. Ini masih lembar pertama ya Bapak Ibu ya. SKPP kan ada 2 lembar biasanya kan, atau timbal balik. Nah, silakan dicetak dulu nanti atau ditutup ya, ditutup di sini. Nanti akan muncul lembar keduanya. Nah, lembar keduanya seperti ini. Oke. Statusnya masih konsep ya. Oke. Nah, kalau ada yang salah, ya, coba kita edit ya. Nah, edit ini bisa kita edit. Contoh, Pak Mikael ini ada kesalahan tadi ya. Ini bisa klik tombol titik-titik ini. Ini bisa diedit, Bapak Ibu. Nah, contoh ternyata Pak Mikael ini ada hutang. Ada hutang. Nah, ini bisa diisi Bapak Ibu. Nah, bisa isi di sini, di hutang. Nah, nanti bisa diisi. Tapi hutangnya ini diisinya di menu hutang yang data pegawai, bukan di hutang di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk melihat daftar-daftar hutangnya. Tapi untuk perekaman dilakukan di menu data pegawai kan. Kalau menu data pegawai kan itu ada
hutang, ada potongan lain-lain di situ kan ya. Nanti kita lihat. Oke, saya tutup. Oke, tutup. Jadi statusnya belum disetujui KPA. Ya. Oke, kita keluar. Nah, tadi maksud saya tadi yang daftar hutang jika memang ada, itu munculnya di sini Bapak Ibu, di data pegawai. Di sini kan pasti ada hutang, tunggakan, potongan lainnya. Direkam di sini jika memang ada hutang atau ada tunggakan atau ada potongan-potongan lain. Nah, jika dia sudah direkam di menu ini, nanti akan muncul di SKPP tadi. Seperti itu. Oke, tadi sudah direkam SKPP-nya oleh user operator, tapi statusnya masih belum divalidasi oleh KPA. Nah, tadi kita sudah bikin user dan password dengan kewenangan KPA. Sekarang kita masuk. Kita buka kembali lagi, kita login lagi aplikasi JPP 2022. Tadi usernya kan KPA ya, saya buatnya. KPA, oke. Oke, di user KPA ini Bapak Ibu hanya melakukan persetujuan SKPP. Nah, di menu SKPP, kemudian persetujuan SKPP. Nah, akan muncul satu. Kan? Tinggal diklik Bapak Ibu, bebas mau diklik di mana, kemudian klik setuju. Ya. Klik setuju, kemudian klik sekali lagi setuju. Apakah yakin? Yes. Berhasil. Oke, kita tutup. Nah, statusnya berubah. Statusnya yang tadinya belum disetujui oleh KPA, sekarang berubah menjadi disetujui KPA. Oke, sekarang kita coba cetak. Nah, tentunya sekarang sudah hilang kata-kata konsep tadi, ya sudah hilang, karena ini sudah net. Jadi Bapak Ibu KPA-nya tinggal melakukan tanda tangan saja, kemudian di stempel. Oke, hanya seperti itu saja di user KPA. Ya, sekarang kita kembali lagi ke user operator. Nah, ini user operator, ya, RUH SKPP. Nah, tentunya statusnya juga sudah berubah menjadi disetujui oleh KPA. Nah, jadi untuk mencetak SKPP setelah disetujui oleh KPA, ini bebas mau dicetaknya dari user KPA atau dari user operator itu bebas. Hasilnya akan sama. Tentunya konsep kata-kata konsep sudah tidak ada. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu, ada menu kirim ke KPPN, ya, kirim ke KPPN. Cuma perlu saya sampaikan bahwa menu kirim ke KPPN ini masih belum terkonek ya, masih belum konek. Coba kita ya kirim ke KPPN. Yes. Nah, ini masih ada sedikit error Bapak Ibu ya. Masih ada sedikit error untuk data pengiriman ADK-nya ke KPPN. Tapi filenya ini sudah kebentuk. Kita bisa lihat di C, kemudian di C, kemudian di aplikasi gaji satker, kemudian kita cari SKPP, folder SKPP ini. Nah, ini sudah ada muncul di sini. Tanggal 24 yang ini. Nah, hanya saja kami masih menunggu informasi lebih lanjut lagi, apakah SKPP ini perlu dikirimkan lewat
ESPN, atau nanti sudah langsung otomatis melalui jaringan tadi pada saat kita melakukan pengiriman. Nah, tapi untuk sementara ini, Bapak Ibu, cukup sampai melakukan pencetakan SKPP. Nah, untuk menu kirim ke KPPN, nah nanti kami akan informasikan lebih lanjut jika memang menu ini sudah diperbolehkan atau sudah bisa dipergunakan untuk koneksi langsung ke KPPN. Nah, jadi untuk SKPP perubahannya hanya diproses sampai dicetak, ya. Dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian untuk sementara masih tetap sama melalui 101 online ya, seperti biasa ya, untuk pencetakan atau apa pengirimannya, maaf. Jadi pengiriman ke KPPN tidak mengurangi lampiran-lampiran yang lainnya, Bapak Ibu ya, kayak SK, SK pindah atau SK pensiun itu tetap harus dilampirkan ke KPPN. Yang membedakan sekarang SKPP-nya dicetak melalui atau direkam melalui aplikasi DBP. Hanya itu perbedaannya. Untuk menu pengiriman ke KPPN akan nanti kami informasikan lagi lebih lanjut apakah menu tersebut sudah diperbolehkan untuk dieksekusi atau masih belum. Kami masih menunggu juga info dari kantor pusat. Oke, baik, Bapak Ibu. Mungkin untuk perbedaan dari update BPP hanya itu saja. Mungkin lebih banyaknya kita diskusi ya, pertanyaan jawab. Soalnya dari kemarin-kemarin banyak juga sih yang bertanya terkait dengan aplikasi gaji ini. Banyaknya berbagai macam bentuk-bentuk penolakan dari aplikasi gaji, atau kesulitan Bapak Ibu dalam rangka membuat gaji, baik itu gaji induk, gaji susulan, atau kekurangan gaji, ataupun lainnya. Silakan mungkin jika ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu ya. Baik, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan seputar aplikasi gaji ini? Untuk yang aplikasi ini berlaku juga nantinya untuk yang Polres ya, untuk anggota Polri sama saja menunya. Hanya yang membedakan kalau yang PNS kan pakai GPP, kalau yang untuk anggota Polri-nya menggunakan GPP, tapi secara alur sama persis seperti itu. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau kita cukupkan sampai di sini? Biasanya nanti banyakkan di WA ya. Jadi nanti ada muncul masalah gitu baru nanti di WA gitu. Khususnya yang biasanya bagi yang ini ya, bagi yang kenaikan pangkat yang bersamaan dengan kenaikan jabatan, entah itu menjabat struktural atau menjabat fungsional. Tapi saya rasa rekan-rekan di KPPN sudah menyampaikan ya step-stepnya ya, secara japri ya di sana ya Bapak Ibu ya. Oke, ini pertanyaan dari MTS 3 Sumbawa ya. Jika sudah muncul barcode di menu cetak SKPP, apa perlu di PPD kembali, Pak? Oke, baik. Terkait dengan hal ini, barcode yang muncul di samping tadi ya, samping penanda tanganan itu bukan barcode PPD KPA. Nah, jadi tetap butuh tanda tangan basah dan cap dinas KPA. Ya. Kan tadi kan Bapak Ibu saya tampilkan ya hasil cetakan SKPP tadi itu ada barcode ya, barcode kecil
Nah, itu bukan barcode tanda tangan, bukan barcode PTD. Nah, jadi tetap wajib ada tanda tangan basah dan stempel kantor untuk SKPP tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Kemenak Sumbawa. Oh, sama dengan pertanyaan dari Kejaksaan Negeri Sumbawa ini terkait dengan persekot. Nah, kalau yang persekot, tadi kan ada kolomnya, ada kotak yang persekot. Ya, jadi kalau pegawai tersebut tidak meminta persekot, ya biasanya kan kalau kalau pegawai yang mendapatkan SK mutasi atau SK pindah itu berhak untuk mendapatkan persekot gaji ya atau uang muka gaji. Nah, tentunya SK yang dimaksud ini adalah SK mutasi atau SK pindah, bukan atas kemauan sendiri. Karena kalau atas kemauan sendiri tentunya tidak berhak persekot gaji, tidak berhak uang muka gaji. Ya. Nah, kalau yang seperti itu, nanti silakan direkam di persekot gaji itu bulan berapa mulai dimintakan. Begitu. Contoh, ternyata dimintakannya di bulan Agustus. Agustus 2022. Jadi nanti tinggal aja direkam tadi situ 08 2022 seperti itu, Pak. Maksudnya itu SKPP tersebut persekot itu dimintakan di bulan 8 2022. Jadi nanti di bulan September sudah mulai pemotongan persekot yang pertama. Seperti itu maksudnya. Ya, terkait dengan persekot ya. Tapi persekot juga ini ada aturan tersendirinya Bapak Ibu. Jadi contoh gini, kayak dari Kemenak Sumbawa pindah ke MTS 1 Sumbawa. Nah, itu kan masih dalam satu kota. Nah, itu tidak berhak kalau yang seperti itu. Yang berhak itu kalau dia beda kota. Itu yang untuk yang persekot gitu. Tapi saya rasa teman-teman operator gaji, pengelola gaji lebih paham, sudah paham ya terkait dengan hal ini ya. Seperti itu. Kemudian ini pertanyaan dari Kejaksaan Negeri. Oke, jika pindah disertai dengan kenaikan pangkat. Nah, kalau yang seperti ini tergantung di satkernya. Apakah kenaikan pangkat ini mau dimintakan terlebih dahulu di satker sekarang atau mau nanti dimintakan di satker tujuan? Kalau dimintakan di satker sekarang, otomatis rekam dulu SK kenaikan pangkat tersebut, baru rekam SK kenaikan SK pindahnya. Karena SK pindah itu begitu disimpan SK pindah, kemudian kedudukannya berubah menjadi sebelumnya aktif menjadi pindah, otomatis pegawai tersebut akan hilang dari data pegawai. Nah, jadi SK pindah itu atau SK pensiun itu adalah SK terakhir. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Gimana Pak dari Pak Arya dari kejaksaannya? Jadi SK pindah itu adalah SK terakhir di satker tersebut. Karena kalau sudah direkam SK pindahnya, otomatis pasti akan hilang dia dari daftar pegawai aktif. Dia akan berpindah ke daftar pegawai non aktif. Seperti itu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ditanyakan lagi? Kalau masih kurang jelas, dari Pengadilan Agama Taliwang, coba rekam user KPA dengan menggunakan informasi. Oh, jangan menggunakan angka ya, Pak Merah ya, menggunakan huruf. Ya, untuk username-nya dan password-nya jangan menggunakan angka, tapi menggunakan huruf. Ya, tadi yang saya contohkan tadi kayak KPA, usernya KPA, kemudian password-nya KPA, seperti itu ya.
Mohon dicoba kembali, tapi dengan menggunakan huruf ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mulai dari sekarang melengkapi ya nomor NIK dan nomor KK dari para pegawai yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah cukup jelas? Atau nanti biasanya muncul pertanyaannya kalau sudah mulai eksekusi ya? Nanti nggak apa-apa kalau memang nanti pertanyaannya baru muncul pada saat eksekusi, baik itu pada saat merekam. Nanti silakan nanti menghubungi kami jika terkait dengan ada masalah, khususnya untuk update aplikasi JPP versi 31.0 ini. Oke, ya dari Pak Rusdi ya, Pak Rusdi Mansatu Sumbawa Barat, pertanyaannya belum ketemu ya? Ya memang nanti ketemunya pada saat mulai rekam Pak. Nanti coba rekam dulu, siapa tahu ada yang dalam waktu dekat, ada yang SK KGB, SK kenaikan pangkat, SK mendapatkan jabatan struktural, fungsional, atau SK pindah. Nah, nanti mungkin akan timbul atau muncul notifikasi seperti yang tadi. Perlu melakukan perekaman NIK dan perlu melakukan perekaman nomor KK. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan ya kegiatan BIMTEK singkat ya, aplikasi JPP versi 31.0. Lebih kurangnya Bapak Ibu mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian, kami sangat apresiasi, kami sangat menghargai sekali. Karena tentunya update aplikasi ini walaupun tidak terlalu signifikan, hanya terkait dengan SKPP dan validasi nomor NIK dan nomor kartu keluarga, tapi tentunya hal ini yang namanya aplikasi gaji tentunya merupakan hajat hidup orang banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak mau nanti hanya gara-gara update aplikasi hak-hak para pegawai menjadi tertunda seperti itu. Oke, nanti untuk record Zoom-nya akan kami share ya, Pak Didi ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Jika ada kesalahan, baik itu perkataan yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.